Get ready with me sambil aku ceritain pengalaman aku dalam menghadapi masa-masa kegagalan aku. Sebenarnya hari ini aku nggak ada kelas, tapi aku ada urusan di kampus. So, I decided to make a video. Here's my pouch. Jangan lupa skin prep. Aku tadi pakai moisturizer from Chloe's Beauty dan juga this lip balm from Nivea. Jadi ini udah ada tintnya. Dan ini bagus banget. Aku nggak pakai sunscreen karena aku mau pakai skin tint. Okay, back to the topic. Aku tuh sering banget gagal, like more than I can count. But as I got older and older, sekarang aku 18. And it turns out that kegagalan itu gak selalu tentang kalah. Oh my god, which one? This is my final decision. Aku pernah jatuh di titik yang sama berkali-kali. Ya memang rasanya itu malu, kecewa, bahkan merasa bersalah karena nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain dan diri sendiri. Oh my god. And yeah, in that position, aku selalu mikir, am I really not good enough for this? Like the moment kayak aku berkali-kali gagal dan berturut-turut itu sakit banget. Kayak kemarin aku gagal berturut-turut dalam proses aku masuk ke perguruan tinggi. SNBP aku gagal, SNBT aku gagal, mandiri pun berturut-turut gagal. Like, oh my god, aku menerima banyak perasaan yang berat waktu itu. It hurts me a lot. Yang gagal itu bukan hasilnya, tapi cara aku memandang proses yang sebenarnya telah aku lakukan dengan kemampuan terbaikku. Jadi ketika aku udah mulai gagal, aku hanya fokus ke hasilnya without realizing sebenarnya aku udah put a lot of effort selama aku mengejar hal yang aku inginkan itu. So cute. Mungkin ini yang terkadang orang banyak lakukan setelah mengalami kegagalan. Jadi mereka hanya melihat hasil, menang atau kalah, keterima atau enggak, without realizing sebenarnya proses yang kalian lakukan itu adalah kesempatan yang bagus untuk kita belajar. Dan sebenarnya kehidupan kita tuh never stop learning. We never stop learning from everything that happens in our life. Like sekecil apapun hal itu, manusia itu tetap belajar. So here's the problem sebenarnya, cara pandang kita mengenai hal yang kita lakukan itu. If you appreciate process more than result, then kamu gak pernah merasa gagal dalam melakukan sesuatu. Ya mungkin a bit, but that failure itu gak mengarahkan kamu ke keterpurukan, tapi ke sudut pandang dimana kamu mempelajari kegagalan itu sebagai new opportunity for you in the future. Jadi sebenarnya juga ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk handle our failure to be a motivation. Look at that. And here's my version of that strategy. Pertama, setiap kali aku mengikuti apapun hal yang memiliki konsekuensi untuk menang atau kalah atau diterima atau tidak, ya hal semacam itu, aku komitmen ke diri aku sendiri to set a low expectation for it. Jadi one thing that I always think in the beginning, setiap kali aku daftar atau meng-apply dalam suatu organisasi atau lomba, yang penting kamu sekarang perform, do your best. Kamu boleh memikirkan bagaimana perasaan kamu ketika kamu keterima, tapi jangan lupa bahwa sejak awal kamu udah ngeset low expectation for it. Ya, kayaknya gagal deh. Tapi di sisi lain, aku totally aware that aku sudah melakukan yang terbaik untuk itu. Mungkin a lot of people memang do the same thing, tapi juga ada potensi besar kita melupakan kunci dari low expectation ini, yaitu evaluasi. Jadi walaupun kita ngeset this lower expectation, bukan berarti kita nggak harus mengevaluasi diri kita. Kalau enggak ya sama aja, kita nggak bakal berubah dong. Here's for the example. Kamu baru saja selesai interview dan kamu udah set your lower expectation for it. Nah setelah kamu set itu, jangan lupa buat evaluasi by reflecting apa yang udah kamu jawab selama interview itu. Proses ini tuh penting banget guys, karena without that kita itu nge-stuck di pembelajaran yang sebelumnya, without learning something that we have to learn. Kalian boleh mulai dengan mempertanyakan dengan diri kamu sendiri, like
talk to yourself. Tadi menurut kamu gimana ya jawabannya? Terus kedepannya harus gimana ya? Hal-hal sesimpel itu bisa kalian gunakan untuk mengevaluasi diri kalian to be better than yesterday. Jadi dengan kamu bikin strategi ini, itu artinya bukan buat kamu gagal lagi, tapi biar setiap kegagalan yang kita lalui itu menjadi senjata agar bisa bangkit kembali. So you analyze yourself, kamu ubah pendekatannya dari evaluasi itu, dan ya, kamu bangkit lagi, kamu jalan lagi, dan achieve your goals sampai kamu bisa. So never stop learning, never stop walking, okay? Until you in that position that you always dream of. Oke, loose powder. Tadi aku mau ngomong apa ya? Dan ada juga strategi yang penting. I can say that this is gonna be a good, very good langkah pertama yang bisa kamu ambil sebelum kamu berjalan menuju proses yang membawa kamu ke keberhasilan itu, yaitu plan, rencana. Without planning vision, kamu bakal lebih susah untuk achieve that goals. Ya mungkin dari beberapa kita itu banyak yang mencari kesempatan dalam range waktu yang sama. Nah, plan inilah yang bakal sangat membantu kamu agar kamu itu bisa lebih terkoordinasi dalam proses pencapaian itu. So, I always use this concept that called cognitive mapping. Apa sih sebenarnya cognitive mapping itu? Simpelnya ini tuh lebih ke mind map di isi kepala kita. Jadi kamu nggak nulisin dalam bentuk kertas, tapi semua hal itu ada di kepala kalian. Jadi dalam cognitive mapping ini, kamu bakal membayangkan hal-hal ke depan, strategi cadangan, kemungkinan hasil, dan semua itu tersusun di dalam otak kepala kita. Dan ini memang membutuhkan konsep berpikir yang kuat, dan itu juga menjadi alasan kenapa kita harus banyak belajar. I'll show you contoh dari cognitive mapping ini. Okay, so here's the thing. First, you have to ask yourself, what am I gonna do in this period of semester 1 misalnya. Jadi sini aku bagi menjadi beberapa arah panah ya. Yang pertama itu ada organization dan yang kedua itu ada event. Tapi fokus utamaku di sini adalah memang organisasi. I put this di kotak yang atas ya. Organisasi apa sih yang sebenarnya aku pengen ikutin? Yang pertama aku plan buat tingkat universitasnya itu ada ISEC, dan yang tingkat fakultasnya itu ada Repsigana. Nah tapi ketika aku daftar ISEC ini, LM Psikologi dan juga volunteer komunita itu gak aku ambil kalau aku udah daftar ISEC, sebab aku mempertimbangkan akademiku juga, dimana aku mikirnya kalau semester 1 itu I have to build a strong foundation buat aku merasa nyaman dulu dengan aktivitas di kuliah, terus memahami pola gimana sebenarnya how to handle my academic biar bisa stabil di next semester. It turns out ternyata aku nggak lolos ISEC, berarti aku juga nggak di semester 1 ini nggak berkesempatan untuk ikut ini karena udah aku planning di awal. Nah disinilah fungsi dari cognitive mapping ini sendiri, dimana ketika kita udah memplan seperti ini beserta dengan resiko dan ke benefit yang bakal kita dapatkan. Jadi kayak bahasanya tuh walaupun aku nggak lolos yang ini, tapi dengan penggantinya aku ikut backup plan sebanyak ini, maka kesempatan aku dan waktu aku di semester 1 itu sama worth it-nya gitu, kayak gak ada yang berkurang. Jadi ya you have to set your goals dulu. Kalau semester 1 tuh pengen aktif gitu ya, berarti kamu harus bikin this kind of cognitive mapping buat bantu kamu achieve that goals gitu. There are still a lot of strategy that you can do to handle your failure. And trust me, with all of this strategy, kamu bakal hidup lebih tenang dan lebih mengapresiasi setiap hal kecil yang telah kamu lakukan untuk achieve sesuatu, ataupun ya hal kecil untuk romanticizing your life. Jadi poin dari semua itu sebenarnya kita ya learning, kita ditempa untuk belajar to be a better person, bukan untuk dihancurkan. If you still have that kind of mindset, yuk kita berubah pelan-pelan. Dan aku juga yakin banyak orang yang masih mendapatkan tekanan sosial dari others people's expectation of us. And I know it's really hurt dan itu berat banget.
Tapi tolong selalu ingat that you know yourself better than anyone else. And don't let anyone else handles your path to achieve your goals. Aku suka banget sama maskara ini. Aku mau buat eyeshadow. Oke, sebenarnya topiknya udah habis, tapi aku belum selesai make up, jadi aku selesaiin dulu ya. Ngomong-ngomong, aku penasaran deh. Sebenarnya yang nonton aku tuh mahasiswa juga atau masih pelajar ya? Please let me know guys, komen ya. Soalnya aku juga baru masuk tahun ini kan sebagai mahasiswa. Aku masih maba guys. Dan aku pengen banget temenan sama yang nonton video aku. And ya, jangan lupa follow Instagram aku. Nanti aku follow back kok. Aku mau kasih Cupid. See? And last part, aku bakal pakai lip tint. Aku pakai Burberry shade 12. This shade is match me so well. Aku bakal pakai dikit aja. Terus biasanya aku agak lebih-lebihin di sini. So here's the final look. Aku cinta banget being a woman. Like I really love makeup and I really love watching myself in the mirror and smiling to you guys. So yeah, that's all for today. So the point is about failure. Failure doesn't gonna end us, like it could never, but it rewinds us. Jadi itu memperbaiki diri kita sebenarnya, dan it really important for us. Ketika kamu gagal, jangan merasa terpuruk sendirian. Look around, there's a lot of people yang udah mengalami kegagalan mungkin lebih dari kamu. And trust me, semua manusia pasti pernah mengalami kegagalan. So you're not alone. You always can take an advice from others people's. And yeah, itu juga really help you to improve your skills, to evaluate your self. Intinya untuk introspeksi dirimu. Terkadang set standar kita dengan orang itu berbeda, dan kita nggak tahu sebenarnya standar yang asli itu yang mana. Kita nggak selalu harus terpaku sama standar diri kita, tapi kita bisa combine our standard dengan standar orang lain itu kayak gimana. And yeah, it's the best way to improve yourself. Okay guys, see you in the next video. Aku nggak tahu bakal upload ini di YouTube aja atau mungkin aku mau upload di TikTok juga. So yeah, see you in the next video. Bye bye. Aku mau ke kampus dulu. Shay as your solo field is out for now. Bye bye.